Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata pelajaran kimia kelas 10 bersama saya Ibu Jainurul SPD. Halo, apa kabar anak-anakku? Sehat-sehat semua? Ya, alhamdulillah. Kita berdoa semoga kita dijauhkan dari bahaya COVID-19 dan semoga kita juga tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, hari ini kita masuk materi bab 1, yaitu dengan judul Hakikat Ilmu Kimia, Metode Ilmiah, Keselamatan dan Keamanan Kerja di Laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Pada materi bab 1 ini kita bagi dua sub pokok bahasan. Pertama, hakikat ilmu kimia, peran ilmu kimia dalam kehidupan, dan metode ilmiah. Yang kedua, keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Sebelum kita bahas materi kita, Ibu tampilkan gambar berikut. Struktur zat kimia ada yang berupa berwujud gas, cair, dan padat. Pernahkah kalian perhatikan komposisi zat dari keperluan kita sehari-hari? Semuanya mengandung zat kimia sebagai komposisinya. Kemudian, pernahkah kalian tahu proses fotosintesis? Korek api yang dibakar, lilin menyala, es mencair, dan perkaratan besi, semuanya peristiwanya mengalami dua perubahan, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Dari beberapa gambar ini kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa ilmu kimia merupakan bagian ilmu pengetahuan alam atau sains yang mempelajari materi secara mikro mengenai strukturnya, komposisi, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahannya. Kemudian, ilmu kimia disebut juga sebagai central science karena peranannya yang sangat penting di antara ilmu pengetahuan lainnya, seperti di bidang kedokteran, pertanian, farmasi, biologi, industri, dan hukum. Hal ini dapat berjalan seiring dengan kemajuan yang dicapai dalam ilmu kimia. Ilmu kimia berperan penting dalam perkembangan iptek. Sebaliknya, perkembangan iptek juga berperan dalam kemajuan ilmu kimia. Ilmu kimia telah menghantarkan produk-produk baru yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak produk yang kita pergunakan, seperti sabun, sampo, odol, kosmetik, dan zat aditif pada makanan. Kemudian juga kita lihat perkembangan di bidang ilmu yang lainnya, seperti di bidang kedokteran. Kita lihat langsung untuk menyembuhkan pasien. Kemudian bidang pertanian untuk pembuatan berbagai macam pupuk dan pestisida. Bidang farmasi, ya, untuk menghambat kerja suatu enzim atau mencegah proses serangan virus ke dalam tubuh manusia. Bidang industri, ya, digunakan seperti pabrik semen,
bidang biologi, ya, untuk proses pencernaan makanan, pernapasan, metabolisme, fermentasi, dan fotosintesis. Bidang hukum, ya, bidang hukum ini dapat dirasakan ketika diberlakukannya pemeriksaan peralatan bukti kriminalitas berupa DNA. Ya. Apa dampak negatif kimia dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sebenarnya kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti penggunaan zat aditif atau zat kimia tidak pada tempatnya, yaitu penggunaan formalin pada mie atau penggunaan boras pada bakso. Ya, itu dapat menyebabkan penyakit kanker. Kemudian, tahukah kalian seorang ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison? Beliau adalah penemu bola lampu. Apa yang mereka lakukan untuk menemukannya? Ya, yang dilakukan adalah melakukan metode ilmiah, ya, di mana metode ilmiah juga itu merupakan langkah-langkah pekerjaan seorang ilmuwan dalam melakukan suatu penelitian yang mencakup, pertama adalah menentukan dan merumuskan masalah. Masalah yang diteliti bisa merupakan masalah yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga berupa masalah yang didapatkan dari berbagai literatur yang pernah dibaca. Yang kedua, menyusun kerangka berpikir. Menyusun kerangka berpikir itu berdasarkan hasil mempelajari literatur dan laporan penelitian orang lain yang sesuai dengan masalah yang kita teliti. Ketiga, menyusun hipotesis. Hipotesis atau dugaan adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti sebagai kesimpulan dari kerangka berpikir. Keempat adalah melakukan eksperimen. Untuk menguji kebenaran dari hipotesis, dilakukanlah suatu eksperimen. Dalam melakukan eksperimen, peneliti harus menentukan variabel penelitian, yaitu faktor yang apabila diukur akan menghasilkan nilai yang bervariasi. Variabel penelitian itu terbagi atas 3, yaitu pertama variabel bebas. Variabel bebas itu merupakan faktor yang menjadi penyebab timbulnya faktor yang lain. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diatur, diamati, dan diukur untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel yang lain. Kemudian kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat ini timbul sebagai akibat langsung dari manipulasi dan pengaruh variabel bebas. Ketiga adalah variabel terkontrol. Variabel terkontrol ini adalah faktor yang dikontrol atau dipertahankan dalam setiap eksperimen untuk menetralkan pengaruhnya terhadap variabel bebas.
Yang kelima adalah menganalisa data. Data yang dikumpulkan selama percobaan dianalisis. Hasil disajikan dalam bentuk uraian singkat atau grafik. Keenam adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan harus mengacu pada tujuan eksperimen. Ada dua kemungkinan dalam kesimpulan, yaitu hipotesis diterima atau ditolak. Hipotesis ditolak apabila hipotesis tidak sesuai dengan penelitian yang diuji. Dan apabila hipotesis diterima, itu adalah merupakan pernyataan bahwa hipotesis sesuai dengan yang kita uji. Kemudian, menulis laporan percobaan. Hasil kegiatan ilmiah harus dilaporkan dalam bentuk tertulis dengan sistematika sebagai berikut. Pertama, kita menuliskan judul percobaan. Yang kedua adalah berisi pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan percobaan, dan hipotesis. Kemudian 3 adalah menuliskan landasan teori. Keempat, menuliskan alat dan bahan. Kelima, menuliskan cara kerja. Keenam, menuliskan hasil pengamatan. 7, membahas suatu atau melakukan pembahasan. Ke-8, itu menarik suatu kesimpulan dan saran. 9, menuliskan daftar pustaka. Dengan selesainya materi kita hari ini, kita tutup. Dan apabila terdapat materi yang belum dipahami, nanti didiskusikan pada WhatsApp group. Kemudian juga siswa diharapkan mengerjakan LKS yang Ibu berikan dan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Lalu siswa diharapkan untuk tetap mempelajari materi berikutnya, yaitu keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Itulah materi yang sempat kita bahas pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.